datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku yang bisa ngasih kita perspektif tentang sejarah langsung dari pelaku sejarahnya, teman-teman. Judulnya adalah Dari Penjara ke Penjara, tulisan Tan Malaka. Buku ini aslinya ditulis dalam 2 jilid ya, tapi di edisi yang sekarang ini ada di tangan saya, penerbit menggabungkan 2 jilid itu menjadi satu. Nah, jadi pada intinya, buku ini itu bercerita tentang catatan perjalanan atau petualangan Tan Malaka di beberapa fase penting dalam kehidupannya. Awalnya adalah cerita Tan Malaka muda yang melanjutkan sekolahnya di Belanda dengan beasiswa. Terus setelah itu, studinya selesai, lalu Tan Malaka pulang kampung dan menjadi semacam guru bantu di sekolah khusus untuk anak kuli perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Utara. Nah, beberapa waktu kemudian, Tan Malaka merantau ke Semarang dan ikut membangun sekolah rakyat di sana. Nah, disinilah Tan Malaka mulai intens bergerak sebagai aktivis murba dan menjadi semacam fungsionaris PKI saat itu. Ini konteksnya tentu jauh sebelum adanya peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ya teman-teman. Jadi waktu itu PKI belum jadi entitas yang kontroversial kayak sekarang. Meskipun demikian, di kemudian hari Tan Malaka itu akhirnya keluar dari PKI dan mendirikan partai sendiri, namanya adalah Partai Murba. Nah, kembali ke soal buku. Singkat cerita, karena merasa kehadiran Tan Malaka di Semarang itu sudah pada level yang mengganggu, pemerintah Hindia Belanda kemudian menangkapnya dan membuangnya ke negeri Belanda kembali gitu. Nah, dari pembuangannya di Belanda inilah Tan Malaka kemudian melarikan diri dan memulai perjalanannya melintasi berbagai negara, mulai dari Jerman, terus Rusia, Filipina, Tiongkok, terus Myanmar, Singapura, terus Malaysia, sampai akhirnya kembali ke Indonesia setelah Hindia Belanda itu menyerah kepada Jepang di awal-awal Perang Dunia Kedua. Nah, perjalanan melintasi berbagai negara inilah yang menjadi batang tubuh cerita dalam buku ini, teman-teman. Jadi di setiap negara yang dia lewati, Tan Malaka itu selalu nyeritain pandangannya terkait kondisi sosiopolitik di negara itu. Terus gimana sejarah perlawanan mereka terhadap imperialisme, sampai cerita tentang cara-cara yang Tan Malaka sendiri lakukan untuk bertahan hidup. Nah, karena semua perjalanan itu dia lakukan dalam konteks pelarian politik, maka status Tan Malaka waktu itu adalah buronan ya teman-teman. Jadi di masa pelarian itu Tan Malaka pernah beberapa kali ditangkap dan dipenjara, tapi kemudian dilepaskan atau berhasil kabur. Nah, pengalaman inilah yang mungkin jadi alasan kenapa buku ini dikasih judul Dari Penjara ke Penjara gitu. Nah, dari isi buku ini saya sebenarnya menangkap ada cukup banyak cerita yang menarik ya teman-teman. Tapi di video kali ini barangkali saya hanya akan highlight beberapa hal tentang sosok Tan Malaka aja gitu, aspek sosoknya aja yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran atau teladan gitu. Pertama, Tan Malaka ini adalah sosok yang luar biasa adaptif ya teman-teman. Jadi dia itu mudah belajar, mudah bergaul, dan peka sama situasi di sekitarnya. Di masa-masa awal, Tan Malaka itu mengaku hanya bisa berbahasa Melayu dan Belanda. Tapi ketika dia sadar bahwa dirinya itu butuh bahasa Inggris untuk bisa survive, maka Tan Malaka pun berhasil belajar dalam waktu singkat. Bahkan sempat jadi guru bahasa Inggris di tempat pelariannya. Nah, maka nggak heran kalau kemudian Tan Malaka akhirnya juga berhasil menguasai beberapa bahasa yang lain, kayak misalkan bahasa Mandarin, terus bahasa Jerman dan Tagalog, yang di kemudian hari terbukti sangat membantunya dalam masa pelarian. Lalu yang kedua, Tan Malaka itu jago networking ya teman-teman, dan networkingnya itu bisa dibilang ajib untuk ukuran waktu di masa itu gitu. Jadi di hampir semua negara yang dia lewati, Tan Malaka itu selalu punya relasi atau kenalan yang bisa menjadi asilum atau tempat persembunyian gitu. Terus dari waktu ke waktu, Tan Malaka juga membangun relasi baru dengan warga lokal dan dia tuh terus berusaha supaya dapat simpati dari mereka. Pernah suatu ketika, di masa-masa krisis di Singapura, Tan Malaka itu berhasil meyakinkan petugas imigrasi untuk ngasih dia tuh semacam surat jalan, teman-teman. Padahal surat jalan itu berasal dari Hindia Belanda, negara yang notabene itu lagi memburunya. Terus berkat networking ini juga, Tan Malaka juga jadi nggak pernah kehabisan cara untuk mencari nafkah selama masa pelarian. Jadi Tan Malaka itu pernah jadi juru tulis, pernah jadi kontributor pers, sampai jadi pengajar atau tutor di negeri orang. Lalu yang ketiga, selama lebih dari 20 tahun masa-masa petualangan yang diceritakan dalam buku ini, Tan Malaka itu menunjukkan konsistensinya atas pembelaan terhadap kaum murba ya teman-teman. Dan barangkali spirit semacam itulah yang membuat kenapa Tan Malaka itu condong ke ideologi sosialisme komunisme, karena menganggap ideologi itu sebagai antitesis atau lawan dari imperialisme. Nah, misalkan di sekolah anak kuli di Deli, itu Tan Malaka pernah menggagas ide bahwa anak kuli itu butuh lebih dari sekedar ilmu tentang perkuliahan. Jadi pendidikan, menurut Tan Malaka itu harus ditujukan terhadap 3 hal, yakni pertama mempertajam kecerdasan, terus memperkokoh kemauan, dan memperhalus perasaan.
Terus waktu di sekolah rakyat di Semarang, Tan Malaka itu juga menganggap bahwa orientasi pendidikan itu nggak boleh sebatas mengajarkan kompetensi untuk menjadi juru tulis belaka. Yang notabene juru tulis itu merupakan profesi yang cukup beken untuk masyarakat pribumi saat itu, teman-teman. Tapi pendidikan itu juga harus mengajarkan spirit entrepreneurship supaya mereka kelak bisa berdikari dan berjuang dengan bebas, kira-kira gitu. Lalu yang keempat, Tan Malaka itu adalah pemikir ulung ya, teman-teman. Dan ini nggak heran karena beliau itu memang punya pembacaan yang luas, khususnya terkait dengan topik sejarah dan filsafat gitu. Tan Malaka itu bisa menjelaskan dengan baik misalnya kenapa Kesultanan Malaka yang dulunya itu dikdaya dan disegani di kawasan, tapi seiring waktu pengaruhnya itu terus meredup. Terus juga Tan Malaka punya penjelasan gimana mekanisme pasar di Singapura itu bisa mempersempit ruang gerak bangsa Melayu gitu. Nah, salah satu pemikiran Tan Malaka yang mungkin cukup menarik adalah soal perang ya, teman-teman. Bahwa perang itu sebagian besarnya adalah soal perebutan kuasa atas faktor produksi, baik itu SDA maupun SDM. Nah, ini adalah latar yang paling dominan menurut Tan Malaka dari semua peperangan, sejak zaman Bahla gitu ya, sebelum Masehi sampai zaman abad ke-20. Jadi, perang itu bukan soal idealisme atau ideologi. Nah, jadi terlepas kita sepakat atau enggak, pemikiran kayak gini tuh menurut saya cukup berharga ya, teman-teman, untuk ngasih kita sudut pandang lain tentang penaklukan dan imperialisme gitu. Lalu yang kelima, Tan Malaka adalah sosok yang vokal dan kritis ya. Dan ini barangkali udah bukan perdebatan lagi, teman-teman. Jadi Tan Malaka itu terbiasa nulis dan bikin propaganda perlawanan. Dia tuh nggak pernah segan untuk menyampaikan pemikirannya secara argumentatif. Pernah misalkan dalam suatu pertemuan besar yang dihadiri oleh para petinggi dari Jepang, secara terbuka Tan Malaka itu menyampaikan bahwa kemerdekaan itu adalah syarat utama supaya bangsa Indonesia itu bisa bekerja sama dengan Jepang secara setara gitu. Jadi konsepnya merdeka dulu baru bisa kerjasama, bukan kerjasama dulu baru nanti dijanjikan merdeka gitu. Terus di lain kesempatan, Tan Malaka itu juga pernah nunjukin ketidaksetujuannya ya secara terus terang terhadap pendekatan Bung Karno yang dianggapnya terlalu pro-Jepang. Bung Karno itu pernah bilang bahwa setetes keringat Romusa adalah racun bagi sekutu. Nah, ini dicetuskan Bung Karno dalam konteks supaya rakyat Indonesia itu bersemangat untuk berpartisipasi ke Romusa gitu. Nah, tapi bagi Tan Malaka, retorika Bung Karno ini cuma sekedar bunga-bunga yang menurutnya nggak berdasar pada realita. Karena realitanya Romusa itu tersiksa, tapi Bung Karno nggak sadar atas hal itu. Gitu. Nah, jadi dari semua teladan yang sudah saya sampaikan tadi itu, saya merasa dapat manfaat cukup banyak ya teman-teman dari buku ini. Tapi saya juga harus jujur bahwa secara penulisan atau penerbitan, buku ini tuh punya cukup banyak kekurangan, teman-teman. Satu kekurangan yang mungkin lumayan mengganggu buat saya adalah kesalahan ketik yang cukup konsisten, yakni kata dari itu kerap kali ditulis dan. Terus selain itu, buku ini juga menggunakan gaya kesusastraan Melayu lama ya teman-teman, sehingga pembaca yang kurang familiar dengan gaya kayak gitu itu barangkali akan sedikit kesulitan untuk memahami beberapa bagian, karena terasa kayak ada kata atau frase yang kurang lengkap gitu, atau berbeda SPOK-nya dengan yang kita kenal sekarang. Terus kekurangan lainnya adalah adanya halaman yang hilang teman-teman, yakni halaman 560, yang untungnya untuk kasus saya, penerbit itu menempelkan halaman yang hilang itu di balik cover belakang gitu, sini. Akhir kata, ini saya kira cukup baik ya untuk jadi utama referensi, khususnya buat rekan-rekan yang suka dengan buku bergenre sejarah ya. Karena dari buku ini tuh bukan cuma sejarah Indonesia yang kita peroleh wawasannya, tapi juga sekelumit sejarah di tempat-tempat yang Tan Malaka lewati. Terus mungkin buat teman-teman yang gemar dengan persoalan filsafat dan pemikiran, buku ini saya kira juga bagus ya, karena bisa ngasih pembacanya itu perspektif tentang isi kepala seorang negarawan yang berhaluan kiri, teman-teman. Lalu terakhir, buat teman-teman yang tertarik dengan biografi para pejuang dan pahlawan nasional, buku ini mungkin juga bisa jadi salah satu bacaan penting ya, karena akan banyak spirit yang bisa diteladani dari perjalanan Tan Malaka. Bahwa nggak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Seperti kata Tan Malaka sendiri, siapa yang ingin merdeka harus bersedia di penjara. Nah, tentu petua ini nggak harus kita maknai secara letterlek ya teman-teman, tapi seenggaknya kita paham bahwa semakin bernilai sesuatu yang mau kita capai, maka semakin mahal pula harga yang perlu kita bayar, dan semakin besar pula risiko yang harus siap kita hadapi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, itu aja mungkin review dari saya tentang buku ini. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silakan di like kalau seandainya teman-teman suka dengan video ini, dan dislike aja ya kalau nggak suka. Dan nggak perlu segan-segan juga untuk komentar kalau semisal teman-teman punya hal menarik yang mau didiskusikan atau mau di-sharing gitu. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.